Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Atika. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2020 kelas C. Nah, pada video kali ini diperuntukkan untuk tugas mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mangatur Sinaga M. Hum. Adapun materi yang akan kita bahas yakni tentang legenda misteri Sungai Siak yang bertempat di Provinsi Riau, Kabupaten Siak. Siak. Sebelumnya, kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Qasim II, yang merupakan Sultan Siak terakhir, menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Siak adalah bahasa Melayu dengan berlogat O. Makanan khas daerah Siak ini yakni asam pedas ikan patin dan bolu kemojo. Jika Anda berkunjung ke Siak, pastinya akan bertemu dengan sebuah sungai yang terlihat luas seperti danau, memanjang dengan airnya tenang tapi keruh. Ya, benar, itulah dia Sungai Siak. Siapa yang tak kenal sungai terdalam di Pulau Sumatera yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau ini? Sebelum bernama Siak, dulunya sungai ini bernama Sungai Jantan. Namun, karena adanya perpindahan pusat pemerintahan, kerajaan Siak yang awalnya berada di daerah Kuantan dekat Sabaau, maka berubahlah menjadi Sungai Siak. Jika Anda yang berada dan berasal dari Riau, rasanya tidak asing lagi kalau mendengar nama, asal-usul dan sejarah sungai yang satu ini. Betapa tidak, ternyata Sungai Siak pernah memainkan peran penting dalam jalur perdagangan internasional selama beratus-ratus tahun hingga beberapa tahun terakhir ini. Bahkan, hingga kini sungai ini masih dapat dilayari oleh kapal-kapal besar seperti tanker. Sungai Siak dapat melewati 5 kabupaten dan kota, sehingga sungai ini memiliki peranan penting bagi sosialitas ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu sungai terdalam di Indonesia, ternyata Sungai Siak ini sering menjadi berita karena cukup sering terjadi kematian di sepanjang aliran sungai yang biasanya dikaitkan dengan legenda misteri Sungai Siak. Benarkah demikian? Penasaran? Yuk kita simak beberapa hal yang berkaitan dengan Sungai Siak. Sungai Siak terdapat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Sungai ini memiliki lebar rata-rata 100-150 meter dan kedalaman 20-30 meter dengan total panjang 520 km. Dan dari panjang ini ternyata 300 meter dapat dilayari. Sungai Siak memiliki 3 anak sungai utama, yaitu Tapung Kiri dan Tapung Kanan di bagian hulu, serta anak sungai lain di bagian hilir yang membentuk Sungai Mandau. Pinggiran Sungai Siak merupakan tempat ideal bagi hutan bakau. Jenis pepohonannya sungguh unik dan hanya ditemukan di bantaran Sungai Siak karena letaknya yang strategis secara topografis. Legenda Sungai Siak. Airnya yang begitu keruh tidak didukung dengan derasnya arus menambah nuansa angker sungai yang kini terus mengalami pendangkalan ini. Sungai Siak bahkan tampak seperti danau yang berbentuk memanjang hingga airnya begitu tenang namun kerap memakan tumbal. Misteri angker Sungai Siak sejauh ini masih menjadi teka-teki tak terungkapkan. Namun,
Mitos tentang Siak tidak lepas dari latar belakang kerajaan Siak yang sejauh ini juga masih dianggap tabu kebenarannya. Kisah legenda yang kerap dipercaya adalah sosok makhluk gaib yang mendiami sungai ini. Konon makhluk tersebut yang berperan banyak terhadap banyaknya kasus kematian di Sungai Siak. Sultan Syarif Qasim adalah raja terakhir dari kerajaan Siak. Dikisahkan jika Sultan Syarif Qasim merupakan sultan yang memiliki kesaktian gaib yang sangat luar biasa. Konon kesaktiannya tersebutlah yang menjadi penjaga setiap benda-benda peninggalan kerajaan. Nah, sungai inilah yang menjadi saksi kedahsyatan kekuatan gaib tersebut. Menurut kisah warga sekitar, di sungai inilah banyak para perampok yang tewas secara misterius kala mereka mencuri barang-barang peninggalan kerajaan. Pada tahun 1960-an, pernah ada kelompok yang mencuri meriam kerajaan yang dipercayai sakti. Kapal mereka karam di Sungai Siak. Meriam yang dicuri dikembalikan ke Istana Siak. Ada juga orang mencuri kursi singgasana Sultan Siak yang berlapis emas. Konon kabarnya, si pencuri hilang kesadaran dan berjalan menuju Sungai Siak. Ada banyak kisah misteri yang terjadi di sini. Salah satunya kisah yang banyak dipercaya adalah kemunculan misterius sejumlah hewan dari dalam sungai, mulai dari seekor gajah putih, buaya putih, ikan duyung hingga seekor naga yang tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja. Banyak warga yang percaya bahwa hewan-hewan misterius tersebut adalah perwujudan dari makhluk halus yang mendiami Sungai Siak. Fungsi Sungai Siak antara lain adalah sebagai sumber air baku atau PDAM dan industri, kegiatan perikanan, transportasi dan MCK bagi masyarakat di sepanjang aliran Sungai Siak. Ada beberapa manfaat mengenai Sungai Siak, seperti sebagai penampung air, dapat mengalirkan air ke hilir sungai, bisa juga sebagai pembangkit tenaga listrik tenaga air atau PLTA. Manfaat lainnya sebagai mata pencaharian untuk masyarakat, contohnya nelayan mencari ikan, tambak ikan, penambang batu kali, dan lain sebagainya. Tujuan adanya legenda ini adalah sebagai warisan dan bukti pusaka dari mulut ke mulut bahwasanya Siak adalah negeri bermarwah dan penuh misteri. Sedangkan perbedaan dulu dan sekarang, dahulu menjadi sungai terdalam yakni mencapai 30 meter. Namun akibat pendangkalan, kedalamannya sekarang sekitar 18 meter. Nilai yang terdapat yakni nilai budaya, di mana masyarakat sangat bangga dan menghargai cerita tentang legenda Sungai Siak ini, yang kemudian disampaikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut.
Terlepas dari benar atau tidaknya kisah-kisah misteri dan fakta-fakta tentang banyaknya tragedi penemuan mayat di Sungai Siak ini menyiratkan agar masyarakat dan tentu saja para pengunjung agar berhati-hati bila ke sungai ini. Meskipun telah terjadi pendangkalan akibat pencemaran, namun tak bisa dipungkiri, sungai ini masih dalam. Sehingga apabila seseorang terpeleset dan jatuh ke sungai ini, ia akan tenggelam dan hanyut di air yang kelihatannya tenang. Itulah sebabnya tak salah kata pepatah, air yang tenang menghanyutkan.